أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahul ladzi khalaqana, Allah yang telah menciptakan kita. Allahus Samad, Allah yang menjadi sandaran utama dalam kehidupan kita. Barang siapa yang menjadikan Allah sebagai sandaran utama dalam kehidupannya, orang itu tidak akan banyak kecewa dalam kehidupan. Tapi siapa yang menjadikan makhluk, siapa yang menjadikan manusia sebagai sandaran utama dalam kehidupannya, orang itu yang pasti akan banyak kecewa dalam kehidupan. Salawat serta salam tertera tertuju kepada baginda kita, sosok yang sangat kita cintai, sosok yang sangat kita harapkan bisa berjumpa dengan beliau, yakni Nabi Muhammad. Siapa yang cinta kepada Nabi Muhammad, angkat tangannya dan katakan saya. Siapa yang cinta kepada Nabi Muhammad, angkat tangannya dan katakan saya. Siapa yang cinta kepada saya, angkat tangannya dan katakan saya. Alhamdulillah, ada juga ya. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati, yang kita ta'zim dengan ilmunya, guru-guru kita yang sudah berada di sini, asatidz maupun asatidzah, tak lupa ketua takmir Masjid Al-Mustaghfirin. Ustaz, takmir kita yang mudah-mudahan Allah jaga usianya, Allah berkahkan usianya, diberikan kemudahan dalam segala hajat-hajatnya, dan seluruh pengurus dari Masjid Al-Mustaghfirin ini yang mohon maaf ada di lanjutkan semua yang belum bisa saya sebutkan namanya satu-satu. Dan tak lupa kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir. Apa kabar semuanya pada hari ini? Ibu sehat Bu? Bapak sehat Pak? Lahirnya sehat, batinnya sehat, dompetnya sehat. Dan sudah krisis ya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa sama-sama berkumpul melanjutkan satu kegiatan yang mungkin sudah biasa kita sama-sama lakukan. Sebelumnya mohon izin untuk menyampaikan nama saya Asep Wawan Sofian. Itu kalau secara nama Bapak Ibu sudah tahu saya bukan orang Jogja. Makanya kalau ngomong Jogja saya nggak paham Bu. Secara namanya kalau Asep dari mana Bu? Kalau Asep dari mana biasanya? Dari mana Pak? Nah iya betul, dari Jawa Barat. Saya dari Bandung. Jadi Bapak Ibu nggak akan menemukan orang Jogja asli namanya Asep. Kalaupun di sini ada yang namanya Asep, itu pasti pindahan. Karena Asep itu identiknya dari Bandung. Asep itu sebenarnya adalah singkatan, Bapak Ibu. Asep itu singkatannya dari ganteng. Ganteng itu dalam bahasa Sunda namanya kasep. Kahnya dihilangin, jadi tinggal kasepnya. Nah, mudah-mudahan sesuai dengan namanya bisa jadi orang ganteng. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita sama-sama bertafakur melanjutkan materi kita. Namun sebelum saya mulai, ada salah satu sunnah. Ini yang sunnah dulu dilakukan oleh para sahabat dalam majelis ilmu. Bapak Ibu kalau melihat seperti apa keseharian Nabi Muhammad dan juga para sahabat dulu dalam menuntut ilmu, kita menemukan para sahabat itu sering mengadakan majelis setiap ba'da sholat. Jadi setiap ba'da sholat itu punya majelis ilmu tersendiri. Dan salah satu majelis ilmu yang paling panjang daripada waktu yang lainnya itu adalah di waktu duha. Itu majelis ilmu yang paling panjang. Dari waktu duha sampai qailullah. Qailullah ini waktu yang disunahkan untuk tidur siang, qailullah namanya. Panjang waktunya, dan ada salah satu karakter para sahabat ketika duduk dalam majelis ilmu, yaitu apa? Para sahabat ketika duduk dalam majelis ilmu, duduknya itu saling berdekatan satu dengan yang lainnya. Bahkan disebutkan lutut sahabat itu nempel dengan sahabat yang ada di sebelah kanan maupun sahabat yang ada di sebelah kirinya.
Oleh karena itu, boleh Bapak Ibu yang sudah duduk, boleh silakan duduknya saling berdekatan satu dengan yang lainnya. Usahakan lututnya nempel satu dengan yang lainnya. Saya itu aneh Pak, datang ke masjid di pulau manapun itu, baik Jawa, Sumatera, pulau manapun itu, nggak tahu kenapa jamaahnya itu paling senang duduknya berjauhan satu dengan yang lainnya. Ada yang nyender di dinding-dinding, di tiang-tiang, di tembok-tembok, nggak mau berdekatan satu dengan yang lainnya. Padahal salah satu yang meningkatkan ukhuwah, kecintaan kita itu saat adanya sentuhan fisik di dalam majelis ilmu. Oleh karena itu, silakan ayahanda, ibu yang duduknya masih berjauhan, boleh silakan dirapatkan duduknya. Ini Bapak Ibu kalau yang nggak mau merapatkan duduknya, salah satu ciri sedang punya masalah dengan yang di kanan maupun yang di kirinya. Jauh, jangan dekat-dekat jauh. Silakan Bapak Ibu, kita sama-sama hidupkan sunnah yang sekarang sudah mulai ditinggalkan oleh sebagian orang. Boleh silakan Pak, yang masih duduknya jauh-jauhan, apakah perlu saya panggil satu-satu Pak? Oke, silakan Bu, yang duduknya masih berjauhan, boleh silakan dirapatkan. Bapak Ibu, boleh diangkat dulu tangan kanannya. Tangan kanan ini bahasa Jawanya apa? Tangan ya? Tangan. Tas. Itu apa ya? Oke, setelah tangan kanannya Bapak Ibu, boleh angkat tangan kanannya. Simpan di pundak teman sebelah kanannya. Kalau nggak nyampe geser ya. Kalau nggak nyampe geser. Silakan Bapak Ibu geser dulu kalau nggak nyampe ya. Kita sama-sama hidupkan dulu sunnahnya dong. Nah, masa kita pelajari ilmunya tapi kita nggak pelajari sunnahnya. Oke, angkat tangan kanannya Bapak Ibu. Angkat tangan kanannya. Simpan di pundak teman sebelah kanannya. Pegang pundaknya. Udah Bu. Pegang Pak. Udah Pak. Udah Bu. Udah. Nah, sekarang coba pijit dulu. Yo, berikan pijitan yang terbaik. Jangan pelit-pelit Pak. Pijit orang itu nggak dosa walaupun di masjid. Ayo, silakan berikan pijitan yang terbaik. Jangan pelit-pelit. Ayo, jangan pelit-pelit. Sebaik mungkin. Pokoknya sebaik mungkin kita berikan pijitannya. Ayo, kita sambil doakan. Ya Allah, mudah-mudahan yang pijit ini sehat badannya. Hilangkan penyakit dari tubuhnya. Soleh-solehahkan anaknya. Mudahkan umroh hajinya. Mudahkan bayar hutangnya. Ini kok kenceng aminnya. Nah, sekarang diusap-usap punggungnya Bapak Ibu. Yang sabar ya. Yang ikhlas. Yang sabar. Oke, cukup Bapak Ibu. Sekarang angkat tangan kirinya. Tangan kirinya simpan di pundak teman sebelah kirinya. Ayo, gantian. Ayo Pak, jangan pelit-pelit Pak. Ayo Bu, jangan pelit-pelit. Pijit orang itu gak dosa walaupun di masjid. Ayo silakan. Berikan yang terbaik. Jangan pelit-pelit Bapak Ibu. Sambil kita juga doakan ya. Ya Allah, mudah-mudahan yang Bu pijitin juga sehat badannya. Hilangkan penyakit dari tubuhnya. Soleh-solehahkan anaknya. Mudahkanlah hajatnya. Mudahkan bayar hutangnya. Mudahkan umroh hajinya. Oke, usah-usah kembali Bapak Ibu. Yang sabar ya Bu ya. Yang sabar Pak ya. Yang sabar. Hidup memang perih. Itu Bapak Ibu. Boleh salaman dulu dong. Salaman dulu. Matur suwun. Oke, baik Bapak Ibu. Itu yang pertama Bapak Ibu. Kenapa? Ini perlu dilakukan Bapak Ibu. Ini salah satu untuk meningkatkan ukhuwah kita, salah satu untuk meningkatkan kecintaan kita. Karena saya sering masuk ke masjid, kemanapun itu, jamaahnya mungkin ramai, jamaahnya mungkin sering ke masjid, tapi jangan-jangan hubungan emosionalnya belum terikat. Nah, salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, dulu para sahabat itu saling memiliki ikatan emosional satu dengan yang lainnya. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita berbicara tentang cara cerdas mendidik anak tanpa marah. Di sini jujur Bapak Ibu yang merasa pemarah boleh angkat tangannya. Yang merasa pemarah. Ini bapak-bapak nggak ada? Nggak ada yang ngaku? Angkat tangannya Bu. Ini Bapak Ibu kalau merasa pemarah, kalau kita mudah marah, saya tahu dengan melihat wajahnya. Karena orang yang mudah marah itu ada cirinya Bapak Ibu. Orang yang mudah marah itu ada cirinya. Dari wajahnya itu ada cirinya. Apa cirinya? Biasanya usianya 35, 45, tapi wajahnya udah 75. Jadi boros muka. Lihat aja kalau ada orang yang dia boros muka,
mukanya tidak sesuai dengan usianya, itu curiga kita dia adalah orang yang mudah marah. Ada dua nih, ada orang yang dikit-dikit marah, sedikit-sedikit marah. Ada yang kedua, dia jarang marah, tapi sekalinya marah bakar rumah. Yang bagus ini yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, yang kedua Pak? Enggak, dua-duanya. Dua-duanya enggak bagus. Karena yang diajarkan Rasulullah kepada kita, fa'idza ghadiba ahadukum, ketika kita dalam kondisi marah, bukan kita lampiaskan nafsu amarahnya, bukan juga kita pendam. Karena melampiaskan nafsu amarah berdampak buruk untuk kita atau kepada orang itu. Memendam nafsu amarah juga, dipendam amarahnya itu gak bagus untuk kita. Kalau dianalogikan, mohon maaf, sama seperti misalnya buang angin. Orang ketika buang angin, Bapak Ibu mau buang angin dan dikeluarkan di sini. Nah, kira-kira untuk lingkungannya sehat nggak? Untuk lingkungannya sehat nggak? Tapi untuk tubuhnya sehat nggak? Untuk tubuhnya sehat. Sekarang mau buang angin, tapi dipendam. Mau buang angin, tapi dipendam. Untuk lingkungan sehat nggak? Tapi untuk tubuhnya nggak sehat. Begitupun dengan nafsu amarah. Nafsu amarah ketika kita rasakan, ketika kita dapatkan, bukan kita langsung lampiaskan kepada siapapun itu. Bukan juga kita pendam nafsu amarahnya. Oke, siap Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu semuanya. Dalam Al-Quran, Bapak Ibu, dalam surat Al-Imran ayat 134. Surat Al-Imran ayat 134. Di sana itu disebutkan ciri orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa ini dia punya ciri, ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha samawati wal ardu lil muttaqin. Orang yang bertakwa ini dia punya ciri, ada 3 ciri. Kalau kita termasuk orang yang bertakwa, pasti kita punya 3 ciri ini. Apa 3 ciri ini? Yang pertama, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Dia menginfakkan hartanya dalam kondisi ketika lapang maupun dalam kondisi ketika sempit. Orang kalau sedang punya uang, dia sedang banyak harta, dia bersedekah, itu biasa, itu wajar. Orang yang bertakwa ini, dia sedang butuh dengan uang itu, dia masih tetap bisa untuk berinfak di jalan Allah. Lagi butuh-butuhnya dengan uang itu, sedang sulit-sulitnya, dia masih mampu berinfak di jalan Allah. Itu orang yang bertakwa. Yang kedua, siapa orang yang bertakwa ini? Wal kadhibina al-ghaidha, yang dia mampu mengendalikan nafsu amarahnya. Jadi orang yang bertakwa, dia itu mampu mengendalikan nafsu amarahnya. Bukan orang yang mudah sekali melampiaskan nafsu amarahnya. Orang yang bertakwa, orang yang mudah banget dia mengendalikan nafsu amarahnya. Bu, ibu punya suami. Yang jawab cuma 3 orang. Jangan-jangan yang lainnya. Ibu punya suami. Punya suami gak? Cinta gak sama suaminya? Sayang gak sama suaminya? Suka dimarahi gak suaminya? Pak? Suka dimarahi istri gak Pak? Enggak, jawabannya tertekan. Berarti suka ya. Ibu sayang gak sama suaminya? Ibu bahagia gak nikah dengan suaminya? Suami ibu bahagia gak nikah dengan ibu? Tahu. Belum nanya saya. Nah, pulang dari sini tanya Bu ya. Hampir suaminya dan katakan, Pak, Papa bahagia gak nikah sama ibu? Kata suaminya, nggak tahu. Oke. Kalau ibu termasuk orang yang bertakwa, ibu mampu mengendalikan nafsu amarahnya. Ya, makanya kendalikan nafsu amarah kita. Nanti kita bahas. Yang ketiga, orang yang bertakwa ini dia punya ciri apa? Wal afina annas. Dia mampu untuk memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan itu memang tidak mudah.
Memaafkan itu lebih sulit daripada minta maaf. Minta maaf itu lebih mudah daripada memaafkan. Itu nggak mudah. Memaafkan itu nggak mudah. Tapi ternyata pahala untuk orang yang memaafkan, kata Imam Ibnu Qudamah disampaikan, pahala untuk orang yang memaafkan itu sampai membuat mizan itu bisa roboh. Karena saking besarnya pahala untuk orang yang memaafkan. Makanya belajar memaafkan kesalahan orang, walaupun sesakit apapun yang kita rasakan. Orang yang bertakwa itu tidak akan pernah mungkin muncul dari kalimatnya seperti ini, dari lisannya seperti ini. Kamu sudah membuat saya sakit, benar-benar sakit yang saya rasakan. Makanya mulai dari hari ini kamu dan saya gak akan mungkin muncul seperti itu. Gak akan memutus silaturahim. Kalaupun memang belum mampu memaafkan sepenuhnya, dia akan berusaha untuk memaafkan kesalahan orang itu. Makanya belajar Bapak Ibu, belajar memaafkan kesalahan orang lain. Oke, angkat tangannya Bapak Ibu. Angkat tangan kanannya simpan di pundak teman sebelah kanannya. Sekarang ditepuk-tepuk dulu. Ikuti apa yang saya katakan, wahai sahabatku. Ikuti, wahai sahabatku. Mulai hari ini aku maafkan kesalahanmu. Aku ridhokan kekuranganmu, tapi tidak dengan hutangmu. Hutang jangan Pak, ya. Jangan dulu baru hutang ya. Itu Bapak Ibu ya. Makanya kalau kita termasuk orang yang bertakwa, kita akan mampu mengendalikan nafsu amarah kita. Bapak Ibu, nafsu amarah ini adalah salah satu dari celah yang digunakan oleh setan, oleh iblis menggoda manusia. Dulu saat Nabi Adam diciptakan, Nabi Adam itu diciptakan dari apa? Nabi Adam diciptakan dari apa? Dari apa Pak? Tanah. Tanah liat. Tanah liat Pak. Kalau malaikat dari apa? Cahaya. Kalau iblis dari api. Kalau Bapak Ibu dari apa? Kalau Bapak Ibu dari apa? Bapak Ibu itu sumber penciptaannya sama seperti Nabi Adam. Hanya dalam Al-Quran, inna khalaqnakum min tin. Kita itu diciptakan dari tanah, namun dari saripati tanah. Bedanya Nabi Adam itu dari berbagai macam tanah, bukan satu jenis tanah. Itulah kenapa keturunan Nabi Adam dia punya karakter watak yang gak sama. Ada nggak yang cerewet? Yang cerewet ada nggak? Mana orangnya? Yang pendiam ada nggak? Mana orangnya? Yang diam-diam pinjam duit ada nggak? Mana orangnya? Nggak ada bayar. Itu beda karakternya, termasuk kita. Nah, mungkin di sini juga ada ibu-ibu yang hobinya belanja, dikit-dikit belanja, COD. Ini saya curiga dulu dibuatnya dari Tanah Abang, hanya belanja dulu. Ada yang hobinya berantem satu dengan yang lainnya. Gak mau damai pokoknya dengan yang lain. Ini saya curiga dulu dibuatnya dari tanah sengketa, hanya berantem. Ada yang hobinya gak mau diem. Nah ini saya curiga dulu dibuatnya dari tanah longsor. Makanya beda-beda ya. Nabi Adam itu dari apa? Dari tanah. Dulu saat Nabi Adam diciptakan, itu ternyata gak langsung kun jadi manusia, enggak. Tapi ternyata ada proses penciptaan Nabi Adam di seonggok tanah yang dikeringkan. Dulu. Makanya dulu ketika Nabi Adam diciptakan di seonggok tanah ini, waktu itu iblis datang. Yang datang siapa? Bapak Ibu sudah kenal iblis? Kalau setan, masa belum kenal? Bu, udah kenal setan dulu? Bukankah tiap hari kita diikuti oleh setan? Ini ada setan yang suka ngikut kita tiap hari.
Siapa namanya? Setan gepeng. Bukan. Ada setan yang suka ikut kita tiap hari, namanya setan kori atau jin kori. Siapa namanya, Bu? Siapa namanya, Pak? Ini setan kori. Biasanya senangnya di kiri atau di kanan? Di kiri. Coba lihat kirinya. Ada nggak? Ya nggak ada lah. Akan kelihatan. Oke. Iblis datang. Ketika iblis datang, iblis lihat. Ini Nabi Adam sedang proses diciptakan. Kata iblis, ini Allah mau buat apa? Ini Allah ya. Ini kira-kira Allah mau buat apa? Dilihat sama iblis. Ditelusuri dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Bahkan iblis masuk ke mulutnya Nabi Adam, ditelusuri bagian dalamnya. Ketika sudah ditelusuri, iblis punya kesimpulan. Ini makhluk yang akan Allah ciptakan, ini makhluk lemah. Iblis punya kesimpulan itu. Kenapa? Setelah menelusuri bagian dalam dari Nabi Adam, iblis punya kesimpulan. Manusia itu kelemahannya adalah layakamalah, tidak punya kekokohan dalam mengendalikan hawa nafsu dan mengendalikan nafsu amarah. Makanya hawa nafsu dan nafsu amarah, dua hal yang digunakan oleh iblis untuk menggelincirkan manusia. Berapa banyak orang yang hancur hidupnya karena tidak mampu mengendalikan hawa nafsu. Berapa banyak penyesalan yang akan terasa oleh seseorang karena dia tidak mampu mengendalikan nafsu amarah. Ali bin Abi Thalib menyampaikan, amarah itu Bapak Ibu, awalahu jununun. Awalnya itu hilang akal. Orang ketika sedang marah, maunya itu melampiaskan nafsu amarahnya. Orang dia pukul anaknya ketika pagi, malam lihat wajah anaknya sambil menangis, dia menyesal. Tapi besok pukul lagi, siang nanti nyesal lagi, besok pukul lagi, malam nyesal lagi. Loh kok seperti itu? Karena amarah itu punya sifat yang kedua, wa akhirahu nadamun, dan akhirnya adalah penyesalan. Orang yang suka mengikuti nafsu amarah, awalnya itu hilang akal, yang ingin nonjok, yang ingin ngejar, yang ingin buat status ketika dia sedang marah. Tapi ujung-ujungnya yang dirasakan adalah penyesalan. Padahal penyesalan itu tidak pernah datangnya di awal. Penyesalan itu datangnya di mana? Datangnya belakangan, datangnya di akhir. Karena kalau penyesalan datangnya di awal, itu bukan penyesalan, namanya pendaftaran. Daftar ini. Jadi apa kelemahan manusia? Hawa nafsu dan juga nafsu amarah. Apa itu hawa nafsu? Pak, mana hawa nafsu? Apa itu hawa nafsu? Bu, jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Apa itu hawa nafsu? Pak, kalau di Bandung itu biasanya kalau laki-laki dipanggil jawabannya kulan. Kalau perempuan dipanggil jawabannya kah. Kalau laki-laki kulan. Kalau perempuan kah. Bisa dicoba ya, Pak. Bu, kah. Bu. Oh, agenda. Oke. Apa itu hawa nafsu? Saya berikan contoh. Ini jasa. Ini apa Bapak Ibu? Ini jasa. Bayangkan ini jasa dan bayangin aja. Apa ini Bapak Ibu? Bayangkan ini jasa. Apa ini? Apa ini Pak? Apa ini Bu? Apa ini? Yang ngomong kotak awas ya. Bisa pulang nanti. Ini jasa. Ini ruh. Ini apa? Ruh. Ruh dimasukkan ke jasa. Ketika ruh dimasukkan ke jasa, ini namanya menjadi jiwa. Apa namanya?
Jiwa. Jiwa itu bahasa Arabnya adalah nafs. Hanya dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan menghadapi yang namanya kematian. Ini jiwa nih punya dorongan melakukan sesuatu. Dorongan melakukan sesuatu namanya hawa nafsu. Ibu cuci pakaian suami, muncrat. Tiba-tiba dari sakunya ada uang 100.000. Dikasihkan ke suami atau masuk ke kantong? Ini mau pelakunya kan? Ini kalau bapak selama ini hilang uang, ini pelakunya kan? Ngaku ya. Melakukan itu karena ada dorongan kan? Nah, dorongan hawa nafsu. Dorongan melakukan sesuatu namanya hawa nafsu. Oh, ibu pernah cium suami kan? Ibu sering cium suami kan? Oh beda jawabannya. Pak suka dicium istri nggak Pak? Tertekan gitu ya. Ibu dengarkan, ibu suka cium suami nggak Bu? Ada yang sudah jarang istighfar Bu. Cium suami berpahala kan? Makanya berapa usia pernikahan yang namanya cium suami nggak boleh berhenti, lanjutkan. Walaupun sekarang rasa kulitnya udah agak pahit gimana gitu, jangan berhenti. Ibu ya, siap Bu? Cium suami. Pulang dari sini langsung dicium siap? Siap-siap aja Pak ya. Jangan dicium sama suaminya, sama istrinya. Dorongan melakukan sesuatu, ya itu namanya hawa nafsu. Yang kedua tadi nafsu amarah. Yang kedua ini nafsu amarah. Dalam satu hadis Rasulullah menyampaikan, innal ghadaba, sesungguhnya marah minasyaitani, dari setan. Jadi marah ini dari siapa? Dari setan. Itulah kenapa fa'idza ghadiba ahadukum, ketika kita dalam kondisi marah, Rasulullah mengajarkan pertama kali saat kita marah ucapkanlah ta'awuz. Ucapkan apa? Coba ta'awuz semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa mengucapkan ta'awuz? Karena marah dari syaitan. Kita minta perlindungan kepada Allah dari godaannya syaitan. Ya, biasakan kalau marah ta'awuz. Kalau marah ta'awuz. Rasulullah melihat ada orang yang sedang marah. Kemudian Rasulullah mengatakan, kalau orang ini dia mengatakan kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim, maka dia pasti akan mampu mengendalikan nafsu amarahnya. Jadi ternyata yang pertama kali saat kita merasakan marah, biasakan ucapkan ta'awuz. Ibu marah kepada anak, ta'awuz. Bapak marah kepada anak, kepada istri, ta'awuz. Ya. Pasangan suami Bu sedang marah, apakah kita ikut marah? Ini suami sedang marah, kita ikut marah enggak? Enggak, cukup ucapkan ta'awuz. Suami datang dia marah-marah, langsung ucapkan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illallah. Itu kayak ruqyah ya. Jadi itu dibiasakan hari itu ya. Biasakan ucapan ta'awuz ketika sedang marah. Ada yang kedua, apa itu? Ketika kita sedang marah, baik dari itu, maka biasakanlah mengucapkan istighfar. Apa Bapak Ibu? Istighfar. Coba istighfar semuanya. Astagfirullahaladzim. Istighfar itu dua. Yang pertama zikrullah, ingat ke Allah. Yang kedua, saat beristighfar itu langsung berefek kepada tubuh kita. Karena orang ketika sedang beristighfar itu mengucapkan salah satu huruf namanya huruf ghair atau huruf ghair atau huruf ghair. Astagfirullahaladzim. Yang dimana ketika mengucapkan huruf itu menjadikan banyaknya nafas yang keluar dari mulut. Di nafas yang keluar dari mulut namanya karbon dioksida. Orang itu kalau dia marah,
dia banyak beristighfar, itu banyak mengeluarkan karbon dioksida. Maka lama-kelamaan dia akan mampu mengendalikan nafsu amarahnya. Coba aja, lagi marah, perbanyak istighfar. Lagi marah, perbanyak istighfar. Kita akan mampu mengendalikan nafsu amarah ini. Makanya disebutkan, ibu, bapak, marah kepada anak minimal istighfar 3 kali. Berapa kali? 3 kali. Ibu marah kepada suami, bapak marah kepada istri, minimal istighfar 9 kali. Berapa kali? 9 kali. Kalau sama anak, kalau sama suami 9 kali. Lebih banyak ya. Ya, lebih banyak ya. Biasakan sedang marah istighfar. Namun ibu, jangan sampai ibu dibiasakan, ibu marah kepada anak, ibu istighfar. Tapi istighfarnya seperti ini. Astagfirullahaladzim. Hal itu jangan dibiasakan. Anak-anak pada senyum, pengalaman ya. Dan dirasakan sama anak-anak. Bu ya, jangan dibiasakan. Jangan dibiasakan. Kesal kepada anak, memang menyebutkan nama Allah, tapi seperti ini. Ya Allah. Jangan dibiasakan, ya. Biasakan menyebutkan nama Allah itu ekspresi wajahnya yang tenang. Ibu lihat ke depan, ini ekspresi wajahnya. Ketika marah kepada anak, ya Allah. Oh enggak ya, itu bercanda, jangan ya. Itu Bapak Ibu, biasakan kita kendalikan nafsu amarah. Yang pertama tadi dengan apa? Ya jangan sampai lupa lagi. Yang pertama dengan, yang pertama Bu, ya Allah ini berubah, sudah lupa. Yang pertama mengucapkan ta'awudz, kunci, latih. Mengendalikan nafsu amarah itu bisa didapatkan dengan cara latihan. Wal ilmu bitahallumi, didapatkannya dengan cara latihan. Biasakan kalau sedang marah ucapkan ta'awudz. Yang kedua, apa yang kedua tadi? Mengucapkan istighfar. Ada yang ketiga, fa idza ghadiba ahadukum falyatawalla. Ketika kita dalam kondisi ketika marah, biasakan berwudu. Tadi marah dari siapa? Dari siapa? Dari setan. Setan terbuat dari, tercipta dari api. Api lawannya air. Makanya biasakan kalau marah, nafsu amarah sedang dirasakan, biasakan berwudu. Ya, biasakan wudu. Marah dirasakan, wudu. Marah dirasakan, wudu. Marah kita kepada anak, tunggu, ibu wudu dulu. Udah wudu kan jadi tenang ya. Pulang dari sini, ketika pulang bawa motor atau jalan kaki, senggolan sama orang. Apa kamu? Tunggu, saya wudu dulu. Itu kan lebih tenang Pak. Pas balik orangnya udah nggak ada kan? Itu lebih aman. Biasakan ya. Memang awal-awal akan ketergantungan dengan wudu. Dikit-dikit wudu. Dikit-dikit wudu. Tapi kalau sering dilakukan, kita mulai terbiasa tidak langsung melampiaskan nafsu amarah. Karena sebenarnya saat amarah itu dirasakan, maunya melampiaskan. Persekian menit kita mampu mengendalikan itu, maka kita akan mampu mengendalikan nafsu amarah. Itulah kenapa saat marah, wudu agar mampu dikendalikan dulu. Jaga dulu lisannya, jangan banyak ngomong. Jaga dulu tindakannya, jangan banyak pukul. Jaga dulu jarinya, jangan banyak mengetik sesuatu. Yang dilakukan adalah kendalikan nafsu amarahnya. Siapa yang mulai hari ini, yang mulai detik ini, yang tidak akan marah lagi, Oh nggak ada Pak? Kalinya ada, insya Allah. Berat banget ya. Oke, baik Bapak Ibu, itu dibiasakan ya. Itu dibiasakan. Ada yang terakhir, yang keempat. Ketika kita dalam kondisi marah, dalam kondisi berdiri,
Biasakan langsung ganti posisi tubuh dengan cara apa? Duduk. Makanya kalau marah kepada anak, kalau ingin lebih mampu mengendalikan nafsu amarahnya dengan cara duduk, bukan dengan cara berdiri. Karena orang ketika berdiri itu lebih mudah melampiaskan nafsu amarah. Karena peredaran darahnya lancar kan. Biasakan duduk. Duduk masih marah juga, tiduran, berbaring. Karena nggak ada pak orang marah-marah sambil tiduran. Ini kamu, nggak ada. Orang itu kalau tiduran lebih tenang, lebih rileks. Makanya biasakan ganti posisi tubuh. Insya Allah. Ibu yang suka marah di rumah banyakkan ibu atau suami? Ibu atau suami pak? Ibu, pantesan wajahnya tertekan ya. Pak, suami kita suka stres kan di rumah pak? Pak, suami kita suka stres kan di rumah? Suka? Bapak kalau mendapati suami istrinya stres pak, bapak kalau mendapati istrinya stres berikan obat pak. Ada 2 obat untuk stres istri, itu ada 2. Ada berapa pak? Lihat dulu, berapa obatnya? 2. Kalau mendapati istrinya stres berikan obatnya. Apa obatnya? Yang pertama ajak jalan-jalan, yang kedua ajak belanja. Setuju bu? Setuju pak? Jadi kalau mendapati nanti istrinya stres, ajak jalan-jalan, ajak belanja. Insya Allah stresnya langsung hilang pak. Cuma stresnya pindah ke bapak. Stresnya yang bapak yang rasakan. Oke, itu bapak ibu. Jadi marah itu dari siapa? Dari setan bapak ibu. Dan setan ini itu unik. Kalau bapak ibu pelajari, setan itu berbagai macam. Setan itu bukan satu. Setan itu ada yang dia punya pekerjaan khusus, ada. Makanya setan itu namanya beda, pekerjaannya beda, setannya pun beda. Coba di dalam rumah tangga saja itu ada setan yang khusus menggoda kita. Kalau setan di dalam rumah tangga kira-kira namanya siapa? Pak, ini setan. Ini setan ini khusus menggoda di dalam rumah tangga. Kira-kira namanya siapa? Siapa bu? Pelakor. Itu setan kelihatan ya? Bukan, namanya itu dasi. Coba ulangi, siapa namanya? Dasi itu setan di dalam rumah tangga. Di dalam rumah tangga setan namanya dasi. Kalau perempuannya siapa? Dasi mah? Enggak ada pak. Enggak ada. Enggak ada dasi mah, enggak ada. Enggak ada dasi mah. Itu hanya dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab itu ada namanya tak marbutoh, yang menunjukkan bahwa itu adalah mu'annas perempuan. Contoh, kalau laki-lakinya dasi, perempuannya dasimah. Kalau laki-lakinya soni, perempuannya benar. Laki-lakinya anta, perempuannya anti. Laki-lakinya unta, perempuannya jadi Pak. Itu dalam bahasa Arab. Tapi dasimah nggak ada. Meskipun setan itu ada yang perempuannya. Setan itu ada yang jenis perempuan. Saat kita masuk ke WC, yang dilangkahkan kaki yang mana? Kaki yang kiri. Doanya adalah Allahumma barik lana. Itu makan. Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kita minta perlindungan kepada Allah minal khubuthi, dari siapa? Setan laki-laki. Wal khaba'ith, dari setan perempuan. Jadi setan itu ada yang laki-laki, ada juga yang perempuan. Waktunya habis tadi. Ini habis sebaiknya. Mohon maaf lahir batin. Kita lanjutkan pada nilai waktu. Bapak Ibu, alhamdulillah mungkin itu yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya mohon izin untuk memimpin doa. Apakah diizinkan? Diizinkan.
Saya izin untuk memimpin doa karena saya sedang sampai dari Bandung. Salah satu doa yang mustajab adalah doa yang dipimpin oleh orang yang sedang sampai. Kita doakan apa yang menjadi hajat kita, keinginan kita atau yang lainnya faktor itu. Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang mungkin ada yang mau, di sini ada buku judulnya Spiritual Parenting, menemukan rasa sebagai orang tua, dan buku yang lainnya silakan bisa didapatkan di bazar di luar. Saya mau izin untuk memimpin dengan doa. Allahumma sholli ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Rabbana yassir lana wa la tu'assir 'alaina. Rabbana tahib lana min khairi a'malana. Rabbana wa'atina wa ربنا وآتنا ما وعدتنا ورسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الشاكرين. ربنا هب لنا من المتقين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa disampaikan buat tomat, buat tamat. Baik Bapak Ibu, boleh angkat dulu tangan kanannya ke depan, angkat tangan kanannya ke depan, geleng-gelengkan, dadah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.